Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Arin Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya, dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 17. Assalamualaikum, Bu. Arin pulang ke rumahnya dengan senang, ia memanggil Narsi dengan keras dan dengan senyum menggembangnya ia mencari Bu Narsi sampai ke kandang bebek miliknya. Oalah, dipanggil malah lagi di belakang. Arin pulang ibu nggak tahu, ucap Arin. Dengar, udah ibu jawab. Kamu yang nggak dengar, tangan ibu kotor jadi nggak bukain pintu. Bagaimana hari pertama kerja? Senang? Tanya Bu Narsi. Alhamdulillah, seneng banget Bu. Ternyata rumah yang Arin kerjain itu milik Mas Kaisar. Ibu inget Kaisar gak? Inget, lelaki yang pernah main ke rumah ini, kan? Kok bisa kebetulan gitu? Narsi mencuci tangannya di sumur dan mengajak Arin masuk. Ya mana Arin tahu, mungkin Pade lebih tahu. Dia kan yang kasih kerjaan Arin. Tapi nggak ada masalah kok kerja sama Mas Kaisar. Orangnya baik dan nggak banyak bicara, sepertinya dia orang sibuk Bu. Kerjaannya di kamar khusus, terus dia pulang ke rumah itu setiap weekend. Apa tuh, weekend? Liburan Bu. Biasanya Sabtu sama Minggu. Kalau hari-hari biasa, dia di Purwokerto. Ibu tahu nggak? Arin dikasih jatah seminggu 500.000 buat masak di sana setiap weekend dan uang transport Arin. Baik banget kan Bu? Padahal dulu 500.000 itu jatah uang Arin dari Mas Bayu sebulan. Arin seneng banget Bu. Punya majikan baik dan pengertian. Ini yang 200 ibu pakai buat beli kebutuhan kita, yang 300 buat jaga-jaga beli bensin sama kebutuhan dapur di sana. Cukup kan Bu? Insya Allah cukup. Alhamdulillah kalau bos kamu itu baik, jadi Bayu tidak bisa lagi merendahkan kita. Ya walau ibu tidak bisa memberimu banyak uang, tapi doa ibu tulus untuk kesuksesan kamu. Seberapapun yang kamu dapatkan, asal bersyukur insya Allah berkah dan bertambah. Jangan lupa bersedekah, tak perlu banyak asal ikhlas insya Allah dapat pahala. Amin. Arin memberikan uang 200.000 pada Bu Narsi dan dia menerimanya dengan senang. Setelah memberikan uang belanja minggu ini, Arin melangkahkan kaki ke kamar. Mengambil handuk hendak mandi di sumur belakang rumahnya. Tak ada kamar mandi seperti yang biasa Arin gunakan saat di rumah Bayu, hanya sebuah papan yang menutupi sebagian sumur khusus untuk mandi. Untuk buang air besar, almarhum sudah membuatkan WC di samping sumurnya. Ukurannya kecil dan hanya WC duduk tanpa bak, terdapat jembangan besar untuk menampung air jika buru-buru ingin membuang hajat. Selepas mandi Arin bersiap sholat maghrib karena waktu sudah petang. Suara kodok sawah dan juga belalang pohon berahutan, jangkrik dan para binatang malam mulai mengeluarkan bunyinya. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema di rumah gubuk yang terbuat dari bambu dan harplek ini. Beruntung punya saudara yang baik, sehingga alas rumah sudah disemen dan Arin memiliki beberapa perabotan rumah dan elektronik dari keluarga ayahnya. Kalau untuk keluarga pihak ibu, nasib mereka juga tak jauh berbeda. Masih bisa dikategorikan kurang mampu, tapi mereka sering membantu tenaga jika dibutuhkan. Seperti saat panen raya atau menanam tanaman di kebun. Bu, gimana kabar Agam ya? Arin kangen banget. Ucap Arin menatap layar televisi. Ia pasti baik, lah wong nenek sama ayahnya kan kaya. Semua kebutuhan tercukupi, lalu apa yang kurang? Arin menghembuskan nafasnya perlahan, semua ini tak pernah ada dalam harapannya. Sidang perceraian kapan? Minggu depan. Semoga lancar ya, ibu hanya bisa membantu doa. Orang seperti kita ini hanya tinggal menunggu pertolongan Allah, ucap Bu Narsi. Amin, doa ibulah yang terpenting. Apapun hasilnya nanti, Arin anggap itu keputusan Allah dan yang terbaik darinya. Besok kamu berangkat kerja jam berapa?
Abis subuh Bu. Mas Kai masih nginap di sana, jadi harus bangunin Mas Kaisar sama masakin sarapan buat dia. Oh, iya baiklah, besok ibu masak lebih awal buat kamu sarapan. Nggak usah Bu, Arin mau masak di sana, besok ibu bangunin Arin jam 4 saja. Jadi jam setengah 6 Arin sudah sampai di Rinjani. Baiklah, kamu sekarang istirahat saja. Ibu juga mau istirahat, besok mau ikut bantuin bersihin rumput yang tumbuh di sawahnya Bu RT. Arin janji, gajian besok akan Arin sisihkan untuk beli kambing yang kecil-kecil buat kegiatan ibu di rumah. Bu Narsi tersenyum dan mengelus wajah anaknya yang kini mulai nampak bahagia. Arin kembali ke aktivitas seperti kemarin, bekerja di rumah Kaisar dan memasak untuknya pagi ini. Setelah masakan matang, Arin memberanikan diri mengetuk kamar Kaisar. Karena tak ada jawaban dari dalam, Arin memberanikan diri masuk karena kemarin Kaisar sudah memintanya membangunkan tidurnya jika dia belum bangun. Arin membuka pintu perlahan, ia melihat lelaki yang menjadi bosnya itu tidur dengan hanya memakai kaos singlet. Hal itu membuat Arin malu sendiri dan dengan terpaksa menggoyangkan kaki Kaisar agar bangun. Mas Kai, bangun. Sudah jam 7. Kaisar hanya bergerak sedikit dan masih terpejam tak juga bangun setelah berulang kali Arin coba membangunkannya. Mas, teriak Arin sedikit agak keras tapi tetap Kaisar tak bangun. Arin jadi bingung bagaimana cara membangunkan bosnya ini, ia mendekatkan kepalanya untuk memanggil Kaisar lebih dekat. Ia memanggil Kaisar di depan telinganya persis agar bosnya ini mendengar panggilannya. Mas bangun, sudah siang ini loh. Arin lelah bangunin Mas susah banget Mas. Nafas Arin terasa di telinga Kaisar hingga ia membuka matanya dan melihat Arin yang ada di sampingnya. Arin kaget begitu juga Kaisar. Astagfirullah. Arin berdiri begitu juga Kaisar yang langsung bangun dan duduk di atas ranjangnya. Keduanya tampak kaget dan terkejut saat pandangan mereka saling bertemu. Maaf Mas. Dari tadi Arin bangunin nggak juga bangun. Jadi terpaksa bangunin langsung di telinga Mas Kaisar. Maaf banget, ucap Arin tak enak. Oh, enggak apa. Saya memang sulit kalau dibangunkan. Jam berapa sekarang? Tanya Kaisar sembari meregangkan otot lehernya. Jam 7 Mas. Mau langsung mandi atau sarapan dulu? Arin sudah masakin semur ayam sama bakwan wortel, ucap Arin lembut. Saya mau mandi dulu. Kamu siapin sarapan buat saya saja, nanti setelah mandi saya turun. Terima kasih ya sudah bangunin saya, maaf jika merepotkan. Iya, Mas. Arin keluar dari kamar Kaisar dan turun ke lantai dasar untuk menyiapkan masakan. Kaisar turun dari tangga setelah mandi. Ia memakai kemeja biru muda dan celana jin panjang. Arin melihat Kaisar turun, dan ia langsung bergegas menyiapkan kursi untuknya duduk. Terima kasih Rin. Sama-sama Mas. Kamu sudah sarapan. Nanti saja, setelah pekerjaan Arin selesai. Jangan menunda sarapan Rin. Ayo makan sama saya lebih suka jika makan ditemani daripada makan sendiri. Emang gak apa-apa Mas. Kenapa memang? Jangan kaku begitu sama saya, biasa aja. Oke. Arin mengangguk dan duduk di kursi yang menghadap ke Kaisar. Arin mengambilkan nasi untuk Kaisar. Kaisar melahap makanan dengan tenang, tak ada pembicaraan karena Arin hanya ingin menemani Kaisar makan saja. Mas Kaisar, bolehkah saya panggil Mas Kaisar, dengan Tuan atau Pak saja? Terdengar tidak sopan jika saya manggil majikan dengan sebutan Mas, tanya Arin saat sudah selesai makan. Kenapa? Saya lebih suka kamu memanggil saya Mas daripada Bapak apalagi Tuan. Saya belum setua itu Rin. Lagian sebutan itu terkesan kaku dan formal. Saya menganggapmu teman saya, bukan asisten pribadi saya. Jadi jangan sungkan jika membutuhkan sesuatu. Baiklah, apa ada lagi yang Mas butuhkan? Tidak, kamu boleh lakukan hal lain. Arin mengangguk dan pergi ke depan untuk menyiram tanaman. Ia akan mengepel dan membersihkan rumah jika Kaisar keluar atau sedang sibuk di ruangannya. Kaisar mengambil kunci mobilnya hendak pergi ke salah satu cabang percetakan miliknya. Rin, Mas mau pergi ke percetakan. Nanti kalau Mas belum pulang,
kamu jangan pulang dahulu ya, ucap Kaisar. Iya, Mas. Tapi ada apa ya? Nggak ada apa-apa, tapi bantu saya berkemas. Nanti malam mau balik ke Purwokerto. Oh, iya. Arin menutup gerbang rumah Kaisar dan kembali melakukan aktivitasnya. Jika saja ia tak ada masalah dengan rumah tangganya, ia pasti tak akan sesedih sekarang ini. Mungkin ia beruntung belum memiliki anak dari Bayu, namun cintanya pada Agam juga tulus sehingga bayangan Agam sering membuatnya tak fokus bekerja. Terlebih kemarin Bayu mengatakan jika ia tak akan menandatangani dan menyetujui gugatan perceraiannya. Jika begitu Arin akan kembali merasakan siksaan batin dari Bayu jika ia memaksanya kembali. Arin sudah memilih berpisah, ia akan melakukan apapun untuk bisa membuat Bayu mau menerima gugatan itu tanpa syarat. Minggu besok sidang pertama dibuka. Arin berharap Bayu tak datang dalam persidangan agar semua keinginannya berpisah cepat terwujud. Bukan mendoakan hal buruk pada Bayu, lebih berharap ada suatu hal yang membuat semuanya menjadi lebih mudah. Bab 18. Mulai terdengar Arin sudah selesai mengerjakan semua pekerjaan di rumah Kaisar. Jam menunjukkan pukul 5 sore, tapi Kaisar belum juga pulang membuat Arin gusar. Pasti ibunya cemas menunggunya belum pulang. 10 menit kemudian akhirnya Kaisar pulang. Dengan menenteng beberapa paperback, ia segera masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Sini barangnya biar Arin bawakan, ucap Arin dibalas senyuman Kaisar. Maaf kesorean, tadi ada masalah dikit di percetakan. Nggak apa, Mas. Ini semua barang yang hendak di-packing. Tanya Arin pada paperback yang ia bawakan tadi. Bukan, itu buat kamu. Kamu ke kamarku, beresin berkas yang ada di atas meja sekalian barang yang ada di dalam nakas bagian bawah. Kamu masukin kardus barangnya, kalau berkas kamu masukin tas kerja saya. Saya mau mandi sebentar, badan sudah lengket rasanya. Baik, Mas. Arin langsung mengambil kardus di dapur dan menata barang yang ada di lemari milik Kaisar. Arin merasa heran, kenapa semua barang yang lucu dan unik ini mau dibawa pergi. Kaisar sudah keluar dari kamar mandi. Dia yang masih memakai handuk membuat Arin harus pura-pura fokus menata barang tanpa melihatnya. Maaf, tadi saya lupa bawa baju. Iya, Arin nggak lihat kok. Mas Kai santai aja, sahut Arin. Semua sudah di-packing dan Arin membawanya masuk ke dalam mobil. Semua makanan kamu bawa pulang, sekalian kamu saya antar pulang. Saya pulang sendiri saja Mas. Motor saya gimana kalau diantar Mas pakai mobil? Besok kamu bisa pakai angkutan umum ke sini, pulangnya naik motor. Lagian ini sudah malam, nanti bagaimana kalau ada hal buruk yang terjadi? Baiklah, Arin bersihkan semua bekas makanan di dapur dulu. Apa ada yang Arin harus bereskan lagi? Enggak, saya tunggu di depan. Dengan cepat Arin menyelesaikan semua pekerjaannya, semua makanan sisa ia masukkan wadah dan bawa pulang ke rumah. Ia juga memeriksa semua benda yang berbahaya jika ditinggal seperti kompor dan elektronik lainnya. Sudah? Tanya Kaisar saat melihat Arin keluar rumahnya. Sudah Mas. Semua kamar juga sudah Arin kunci. Oke ayo. Arin segera masuk ke mobil dan hendak duduk di belakang. Duduk depan saja Rin. Arin membatalkan niatnya duduk di belakang dan berpindah ke depan. Rasanya semua ini terkesan canggung dan kaku baginya. Kaisar adalah majikannya, tapi entah kenapa Kaisar tak menganggapnya pembantu di rumahnya. Mobil melaju pelan membelah jalanan, menyisakan keheningan di antara keduanya. Rin, Mas boleh tanya sesuatu? Boleh, mau tanya apa Mas? Kemarin itu anak kamu. Mas mau tanya waktu itu tapi rasanya kurang etis. Iya, jawab Arin lirih. Suami kamu di mana? Di rumahnya. Kamu tidak dimarahi kerja seperti ini. Enggak, kami sudah akan bercerai. Arin menatap lurus ke depan melihat jalanan dengan tatapan kosongnya. Sepertinya pertanyaan ini membuat Arin terluka. Kaisar memilih pertanyaan lain agar ia tak mengingat pertanyaannya tadi. Besok Kenzi akan pulang ke rumah. Dia sudah saya minta untuk pulang ke rumah itu 2 kali seminggu.
Dia memang agak jorok dan usil, semoga kamu bisa betah dengan sikapnya. Kenzi kerja di Cilacap juga. Iya, dia mengurus beberapa kafe, saya yang membantu memantau kafenya dan lebih fokus ke percetakan. Ngomong-ngomong, kemarin saya dengar kalian bicara tentang lomba waktu SMK. Berarti kamu cukup pintar ya di sekolah? Tanya Kaisar dan menengok ke arah Arin. Lumayan, hanya pernah mewakili sekolah mengikuti perlombaan sains dan mapel lain. Kamu mau saya ajari bikin sebuah karya yang bisa menghasilkan? Maksud Mas? Mas ini kerja di bidang percetakan lama, kalau kamu mau belajar menggeluti bisnis itu akan Mas ajarkan. Eman-eman, mubazir kalau kepintaran tak dimanfaatkan dengan baik. Lumayan, bisa buat belajar kamu bagaimana bisnis di bidang seni. Kamu suka menulis, menggambar, atau menyanyi? Semuanya Arin suka, tapi lebih ke menulis dan menggambar. Kalau menyanyi suaraku kurang mendukung, ucap Arin. Bagus itu, bisa kamu kembangkan bakat kamu. Saya bukan berbakat, hanya hobi saja. Lagian, nggak pede sama kemampuan diri. Mungkin lain kali akan Mas bantu buat kembangin hobi kamu itu, siapa tahu ada kesuksesan yang menantimu ke depannya. Hidup jangan pesimis, tapi optimis. Iya, mobil sampai di depan gang jalan menuju rumah Arin. Arin mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mengantar dan memberinya bingkisan untuk dibawa pulang. Arin langsung bergegas melangkah ke rumahnya melewati parit yang sedikit gelap dan minim penerangan. Bu Narsi yang mendengar ketukan pintu dan suara Arin langsung membukakan pintu dengan cepat. Ya Allah, Rin, ibu cemas banget sama kamu. Jam segini baru pulang, kemana saja? Berondong Narsi pada Arin. Assalamualaikum Bu. Arin tersenyum sembari mengajak duduk ibunya untuk menjelaskan kenapa ia pulang terlambat. Waalaikumsalam, kamu ini bikin ibu khawatir banget Rin. Takut kamu kenapa-napa kayak ayahmu. Ibu takut Rin. Mata Bu Narsi berkaca-kaca mengingat kejadian yang menimpa Pak Karyo, takut hal serupa juga terjadi pada anaknya. Ibuku sayang, Arin itu tadi bantuin Mas Kai beberes barang yang mau dibawa pulang ke Purwokerto. Mas Kai siang kerja, pulangnya kesorean. Jadi Arin packingnya kemalaman, dia tadi juga anterin Arin sampai depan. Motor Arin dirinjani, besok Arin kesana naik angkutan umum. Ibu jangan takut gitu, Arin ini pemberani dan kuat. Oh iya Bu, tadi Mas Kai titip ini buat Arin dan Ibu. Ada lauk sisa juga yang suruh dibawa pulang. Ibu sudah makan. Mana bisa makan Rin, kamunya sampai malam belum pulang. Kalau gitu, kita makan dulu. Pasti Ibu sudah lapar, kasihan banget ibuku yang baik hati ini. Arin sayang banget deh sama Ibu, ucap Arin. Narsi tersenyum melihat wajah bahagia Arin. Dia lantas ke belakang mengambil piring dan nasi untuk makan malam dengan Arin. Bagus banget Bu. Ini pasti harganya mahal. Baik banget Mas Kai beliin Arin sama Ibu baju, mana pas sama tubuh Arin gini. Arin memakai baju yang diberikan Kaisar untuknya, ia mencobanya sebelum makan bersama Narsi. Kamu banyak bersyukur biar kenikmatan ini bukanlah sesaat saja. Sudah itu disimpan dulu, ini Ibu sudah bawa nasinya. Arin meletakkan kembali baju itu di paper bag dan ke belakang untuk cuci tangan. Mereka menyantap makanan yang dibawa Arin tadi. Masakan yang diolah untuk makan Kaisar hari ini dan kenikmatan makan berdua bersama ibunya membuat hati Arin damai. Katanya rumah Bayu mau dijual Rin. Arin menghentikan suapan nasi yang akan masuk ke mulutnya dan penasaran dengan yang ibunya tadi katakan. Dijual. Ibu tahu dari mana? Bu RT yang bilang tadi. Anaknya M. Sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. Lalu ibu jawab apa? Ibu jawab jujurlah. Ibu bilang kalau kamu dan Bayu sedang proses perceraian. Mereka tanya hal lain. Ya pastilah, kamu kayak nggak tahu kampung kita ini. Satu kabar miring berhembus, langsung kayak kembang api. Rame, biarin ajalah, mereka nggak tahu apa-apa. Nanti juga bakal tahu sendiri kalau semuanya sudah selesai Arin lalui. Kadang mereka lebih sibuk mengurusi urusan orang lain daripada urusan diri sendiri, ibu yang sabar ya. Arin akan selesaikan ini semua.
Arin telah menyelesaikan makannya, ia ke belakang untuk mencuci tangannya dan duduk kembali di samping ibunya. Kalau ibu tak nyaman dengan omongan orang, ibu tutup telinga rapat-rapat. Kita yang tahu siapa yang benar dan salah, jadi ibu nggak usah diambil pusing dan dengerin tanggapan negatif tentang kita. Arin memeluk Narsih dan mendekatkan kepalanya di pundak ibunya. Ibu nggak ambil pusing, ibu hanya takut hal itu mengganggu pikiranmu. Enggak lah, Arin mah nggak terlalu ambil pusing akan hal itu. Yang penting ibu dan Kirani senang, Arin sudah bahagia. Maaf ya bu, Arin hanya jadi beban ibu selama ini. Masa anak sendiri jadi beban, ibu justru senang ada kamu. Ibu nggak kesepian, tapi akhir-akhir ini ibu sering mimpiin bapak, ucap Bu Narsih sendu. Mungkin karena ibu terlalu rindu dan sayang sama bapak jadi ke bawah sampai tidur. Mungkin, kalau begitu kamu istirahat saja. Ibu mau bereskan bekas makan ini. Biar Arin saja. Sudah, kamu istirahat sana. Pasti kamu lelah seharian bekerja, perintah Bu Narsih dan membawa sisa makanan ke belakang. Arin merasa jika kehidupan menjadi wanita berstatus janda pastinya tidak akan mudah nantinya. Terlebih di daerah perkampungan seperti ini, berita baik dan buruk akan cepat menyebar. Arin akan berusaha sebaik mungkin agar bisa membuat ibu dan adiknya merasa bahagia dan nyaman. Bersambung ke bab 19. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.